akhir zaman ini, kita akan masuk ke dalam satu sistem yang disebut dengan one word government. Sistem tanda binatang atau sistem bilangan. Tanda bilangan. Yang sebentar lagi dan sudah berproses. Termasuk dengan adanya undang-undang kesehatan Omnibus Law ini. Mereka ingin memastikan bahwa tubuh kita ada chip. Itu singkatan apa? Seluler. Sel buatan. Hanya apa? Hybrid. I-nya apa? Internet. P-nya apa? Protokol. Jadi jangan bilang cap-cip, tapi nggak paham. Jadi sel buatan. Untuk apa? Menjadi reseptor. Menerima gelombang. Ketika 5G udah jalan. Dan itu nanti membuat kita bukan atas kemauan kita lagi. Berdasarkan tuntunan Tuhan. Kita nggak sanggup. Seperti tadi bilang. Saya nggak mau ke sana, tapi badan kita... Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Ayub 27 ayat 3-4. Selama nafasku masih ada padaku, ini buktinya bahwa kita manusia roh, dan roh Allah masih ada dalam lubang hidungku. Jangan main-main dengan lubang hidung. Ya, jangan main coba-coba tutup-tutup. Dengan alasan apapun juga. Karena berarti kita menolak kuasa Tuhan. Ini lambang. Karena ini hanyalah lambang. Makanya Tuhan selalu memberikan perumpamaan. Selalu metafora. Melambangkan, ini lambang. Iblis juga bermain dengan lambang. Lambang dia adalah 666. Si Antichrist itu bermain dengan lambang. Dia juga bermain dengan lambang ular. Ular ini jadi media. Iblis kan tidak ada fisiknya, betul? Dia masuk ke ular. Dia manifestasikan sebagai ular. Lalu dia menawarkan gambar kenikmatan, yaitu apa? Buah pohon pengetahuan. Selalu bermain dengan gambar. Bapak suka dengan ibu-ibu ini ya, tas apa ya? Senang dengan tas. Ada di sini yang punya tas LV. Angkat tangan. Tas LV Dayakolot, Cibaduyut. Tapi orang nggak peduli, yang penting lambangnya, betul? Orang beli tas yang huruf H, Pak Hotman misalnya. Ya padahal Hotman, tapi dia beli H. Kan orang nggak tanya. Dan orang itu akan merasa keren. Dia pikir-pikir, dia rasa-rasa. Tapi orang nggak peduli, nggak lihat. Tapi dia pikir-pikir, dia rasa. Dia sendiri yang membanggakan diri. Sadar nggak itu? Nah, ibu-ibu jalan di mall begini. Dia mau kasih lihat huruf H-nya. Ketika kita bawa mobil Mercy, kita setir. Wow, kita ngebut. Kita bermain dengan apa? Imajinasi. Iblis memainkan imajinasi kita. Sadari, kunci kehidupan hanya di imajinasi. Imajinasi adalah pikiran dan perasaan, rasa-rasanya. Saya juga berimajinasi. Makanya saya pakai baju ini. Dan ini saya imani. Saya imani. Jadi iman itu caranya apa? Imajinasikan bahwa kamu sedang bersama Tuhan. Itulah iman. Dan kamu bersama-sama dengan dia. Memang dia ada kok. Imajinasikan ada malaikat Michael mengawal kita kemana-mana. Ada dia. Itulah kalau kita memahami alam roh. Hidup oleh roh. Ini Ayub, ya, saya dapatkan di Ayub dan saya sangat diberkati. Ayub 32 ayat 8. Tetapi roh yang di dalam manusia dan nafas yang maha kuasa, itulah yang memberi kepadanya pengertian. Kita bisa memahami sesuatu. Dan iblis tidak mau kita memahami sesuatu itu. Apa sesuatu itu? Kebenaran. Iblis paling takut kita mengetahui kebenaran. Iblis paling takut. Itu yang dia sedang pelintir. Makanya muncul istilah hoax sekarang. Hoax itu dari hokus pokus. Ya, itu adalah mantra sihir. Dia tidak suka kita mengenal kebenaran. Kenapa? Karena kita mengenal kebenaran, kita berkuasa. Nah, iblis tidak mau tahu.
tidak mau sampai kita tahu bahwa kita berkuasa. Kita diciptakan serupa, segambar dan serupa dengan Allah supaya berkuasa. Dia tidak mau kita tahu bahwa kita berkuasa. Itu kuncinya. Makanya dia doktrin kita bahwa kamu tidak berkuasa dalam hidupmu. Kamu tergantung kepada yang gaji. Betul? Sadar apa tidak? Saya mohon maaf kalau ada yang tidak sepaham. Tidak masalah. Ya, tapi saya mau membukakan apa adanya. Nanti kita ini kan, karena yang saya sampaikan ini, saya datang sini bukan untuk menyenangkan telinga, tapi saya menyenangkan Tuhan. Gitu. Makanya kemana-mana pun saya hanya minta dibantu supaya saya bisa sampai ke tempat sini. Saya tidak minta apa-apa. Tidak ada syarat apa-apa memanggil saya. Karena saya hanya mau mempersembahkan hidup saya untuk Tuhan. Bukan untuk siapa-siapa. Karena Tuhan bilang apa? Amanat agung. Pergilah. Bukan diam. Ajarilah. Ajari dengan apa? Ya ajari macam-macam. Kalau orang bela diri, begini ajarin. Kalau ini, ajarin. Karena yang berkuasa adalah ini. Orang bela diri itu kan ngajar. Tendang. Dia pakai mulut juga kan? Pukul. Ini yang membuat, karena apa? Ada kuasa, ada power. Ada vibrasi. Ada roh yang memancar. Jadi segala sesuatu yang sifatnya menular, itu adalah roh. Ya. Kalau ada yang bilang menular itu roh. Dosa menjalar dari satu orang ke seluruh dunia ini. Jadi ketika dibilang menjalar, transfer, itu roh. LGBT, itu roh. Bukan apa-apa, itu roh. Yang rame-rame kemarin itu permainan roh. Makanya dibilang virus, vibration of us. Vibrasi yang memancar, energi, roh yang memancar dari kita. Kayak saya ini, saya sedang menularkan virus. Kalau muka saya begini, bapak juga ikut ketakutan. Jadi penting sekali imam dalam keluarga. Kalau suami tidak bekerja, tidak berkenan, tidak melakukan kemuliaan Tuhan, maka anggota keluarganya pun akan tercemar. Karena virus itu mencemari kehidupan kita. Hampir di sini paham? Opa, oma? Saya dari tadi lihat itu senyum-senyum terus. Jadi bukti bahwa kita adalah hidup di roh adalah nafas kita. Ini milik yang maha kuasa. Dan akan kita kembalikan lagi kepada dia. Ayat 34 ayat 11. Jikalau ia menarik kembali rohnya dan mengembalikan nafasnya padanya. Jadi punyanya diambil olehnya. Jadi punya dia diambil lagi. Sini gue kasih lu nggak memuliakan. Karena nafasnya dia mau kita pakai untuk mempermuliakan dia. Itu. Jadi hati-hati dengan perkataan. Itulah alasannya kenapa tubuhmu disebut bait roh. 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Roh yang diam di dalam kamu, diam loh. Diam di dalam kamu dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Ini tanda tanya, ini kurang pas. Kita langsung pastikan bahwa tubuhku bukan milikku lagi. Bukan, kalau di sini pemahaman seolah-olah milik berdua. Saya punya hak untuk menentukannya, hati-hati. Jadi manakala kita ingin memperlakukan tubuh kita, tanya kepada yang punya. Karena kita sudah dibayar lunas. Kita tidak berhak menentukan. Makanya kalau kita melakukan tubuh kita tidak sesuai dengan kemauan dia, maka kita berdosa. Sampai di sini paham? Makanya firman Tuhan apa? Persembahkanlah tubuhmu. Tubuh yang ada rohnya. Kalau tubuh sudah tergeletak itu, bukan itu yang Tuhan maksud. Yang hidup oleh roh itu. Persembahkan tubuhnya. Karena apa? Karena tubuh kita adalah manifestasi daripada jiwa yang dikuasai roh. Makanya perkuatlah manusia roh kita. Kalau manusia roh kita tidak kuat, maka tubuh kita tidak akan mempermuliakan Tuhan. Jadi bukan sekedar berzina secara fisik, tidak. Perzinahan atau hubungan badan dengan yang bukan resmi, itu adalah manifestasi daripada jiwanya. Karena ini kan, saya mau makan ya, saya pergi ke sini. Jadi manifestasi dari keinginan diri. Yang tidak dikuasai roh. Sampai di sini paham ya? Paham, baik.
Jadi apapun yang Bapak ingin lakukan terhadap diri kita, rencana hidup kita, tanya, saya harus kemana? Saya ke kanan, ke kiri, nanti dapat hikmat. Nah, untuk bisa dapat hikmat, setiap saat, jangan pernah putus. Apanya yang diputus? Internetnya. Ya, internet ini belajar dari hubungan Tuhan dengan manusia. Mereka bisa bikin internet dari mana? Dari tubuh kita. Di dalam tubuh kita ini ada internet of body namanya, yang disebut dengan mitokondria. Kalau dalam bahasa medis, dia terhubung ke sana. Kita ada signal, ada antena di dalam tubuh kita. Tubuh kita ini kayak radio. Dia menerima pancaran dari stasiun radionya. Makanya kita selalu harus mengunci channelnya supaya jangan pindah ke channel lain. Tapi karena kita nakal, kita suka cari channel-channel yang kita suka. Ketemulah channelnya iblis. Tapi menarik kan, untuk kedagingan kita. Jadi tubuh manusia itu seperti radio. Jangan sampai kita jadi kayak radio rusak. Makanya selalu bilang stay tune, tinggallah tetap. Itu firman Tuhan. Gitu. Tapi kalau kita nakal, saya pergi ke Taman Sari dulu, lihat yang cantik-cantik. Itu channel. Makanya jangan pergi, jangan jauh dari radiusnya Tuhan. Jangan keluar dari pelataran kali. Radius. Makanya setiap kita harus memiliki radius seluruh Bandung, seluruh Jawa Barat, seluruh Indonesia, seluruh dunia. Seperti Tuhan menjaga bumi ini dengan dom, dengan firmanennya, sehingga kita tidak ada namanya meteor jatuh, hujan meteor. Itu adalah kebohongan. Ya. Seperti yang sedang terjadi di Hawaii, bukan hujan meteor. Itu akibat daripada direct energy weapon yang ditembakkan untuk menghancurkan dunia ini. Jadi sejak peristiwa Nuh, perjanjian pelangi, Tuhan berjanji apa kepada umatnya? Bagaimana? Aku tidak akan menghancurkan bumi ini lagi, meskipun manusia berbuat jahat. Artinya apa? Yang menghancurkan adalah orang-orang yang berhati jahat. Nanti kita inilah, kalau saya ini terlalu panjang. Apa manifestasi tubuh kita sebagai bait Roh Kudus? Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Nih manifestasinya. Jadi bait Roh Kudus kita harus rawat. Dengan apa? Dengan memelihara kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Nah, yang paling terakhir ini paling susah ya? Susah. Karena yang lain bisa ditiru iblis. Walaupun cuma sebulan. Pura-pura kasih, ya itu. Nah, jebolnya kita di penguasaan diri. Gitu. Yang pertama, kasih. Kenapa yang pertama kasih? Karena kalau tidak ada kasih, maka ketakutan yang akan menguasai kita. Kalau ketakutan menguasai kita, maka kasih kita kepada Dia tidak sempurna. Kalau kasih kita tidak ada sempurna, bahwa kita sedang ada dalam roh perbudakan. Itu makanya kasih pertama. Jadi melayani dengan sungguh-sungguh, tanda kita mengasihi Dia. Kita layani orang-orang yang kelihatan dengan mata, sama kita sedang melayani Tuhan yang tidak kelihatan. Itu adalah wujud daripada kita memanifestasikan pelayanan kita kepada Dia yang tidak kelihatan. Karena Dia, yang kelihatan aja kita tidak sayangi, gimana yang enggak kelihatan? Itulah Anda penipu. Engkau berdusta, saya berdusta. Apa dampaknya kalau tubuh kita adalah bait Roh Kudus yang utuh? 1 Yohanes 4 ayat 18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Ini yang tadi saya sampaikan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Saya pikir hukuman, ternyata betul. Di dalam Wahyu 21 ayat 8. Penakut itu yang pertama diseret ke dalam neraka. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang pembunuh dan seterusnya, mereka akan mendapat bagian
mereka di dalam neraka. Yang saya soroti adalah penakut tadi. Bayangkan, penakut menjadikan kita berdosa. Kita tidak bisa memanjarkan kemuliaan Tuhan. Kita tidak bisa memuliakan Tuhan ketika kita takut. Betul? Ya. Roma 8 ayat 15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan. Dan seterusnya yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Sehingga kita berhak memanggil, Ya Aba, Ya Bapa. Kalau kita takut, boro-boro memanggil, kita tidak berani mengakui. Seperti Petrus. Kamu pengikut Kristus. Enggak, bukan. Tunjukkan kepada dunia bahwa kita adalah pengikutnya Kristus. Jangan pernah sekalipun tidak mengakui dia di hadapan manusia. Karena dia tidak akan mengakui kita juga di hadapan Allah Bapa ketika masa penghakiman nanti. Kemanapun akui dia. Apapun resikonya. Walaupun resikonya nyawa. Jangan takut, jiwamu diselamatkan. Nah, ini agenda jadi apa yang membuat kita sekarang menjadi ketakutan dengan kehidupan kita? Jadi ini yang membuat kita didoktrin menjadi budak pekerja. Sehingga kita dimasukkan ke sistem edukasi. Pendidikan perlu. Tetapi bukan seperti yang sistem edukasi yang diseragamkan dengan kurikulum yang sudah disiapkan untuk membuat kita tidak mengenal kebenaran. Ya, memang sudah dirancang tahun 1902. Termasuk ilmu kesehatan medis itu dibuat tahun 1913 dengan ahlinya Andre Kargit. Dia menghapus semua pengobatan remedian, pengobatan yang natural, supaya masuk menjadi pengobatan menjadi industri. Ya. Dia supaya apa? Karena John Rockefeller ini adalah dia penguasa minyak di seluruh dunia, dan dia membuat kimia dari minyak yang disebut dengan petrokimia. Kalau di Indonesia ada di mana, di Gresik. Nah, dari minyak itulah jadi obat-obat yang disebut obat kimia. Gitu. Supaya apa? Semua itu. Lalu dia membuat yayasan. Yayasan untuk apa? Untuk memanipulasi hasilnya supaya dia tidak perlu bayar pajak. Lalu dia mulai menjadi penyumbang-penyumbang yang disebut dengan filantropi. Terlihat dia peduli, tapi sebenarnya dia sedang memanipulasi perilaku dia. Dan kita bilang, hebat. Dan sekarang termanifestasi dengan yang disebut CSR. Sebenarnya itu cara. Ya, tapi itu urusan lain lah. Ya. Cuman biar paham dulu kenapa kita menjadi, lalu kita dimasukkan kepada pendidikan formal. Untuk dapat apa? Mendapat apa sekolah? Ijazah. Sebagai bukti bahwa kita sudah melewati bangku sekolah. Tapi bukan bukti bahwa kita pemikir. Ijazah ini apa? Tanda bahwa kita siap menyerahkan kekuasaan kita. Padahal Tuhan ingin kita berkuasa. Kita menyerahkan kekuasaan kita kepada yang menggaji. Apakah sekarang salah? Sebenarnya tidak. Cuman sistemnya yang si bos ada dalam comfort zone. Dia tidak mau lagi. Dia mau selalu jadi bos. Ya, dia selalu ingin dipanggil bos. Makanya dia selalu menciptakan sesuatu yang membuat anak buahnya tetap menjadi memang pegawai, tapi konsepnya budak. Gitu. Makanya kita takut terus. Tetapi dalam sistem ini, masuk sekolah tidak selamanya dapat pekerjaan. Kenapa? Karena memang dibuat seperti itu. Ini yang saya bilang protokol, dikondisikan sehingga kehidupan kita terkondisi. Kenapa banyak orang jahat? Karena ruang-ruang untuk orang hidup benar menjadi sempit. Dikuasai oleh sistem. Ada notaris, tanah Tuhan dikapling-kaplingin. Ada orang masuk, lapor polisi. Ini semua perangkat yang diciptakan. Untuk membuat kita apa? Saling membunuh. Manusia menjadi serigala manusia yang lain. Sadar tidak kita? Kita nggak sadar. Selama kita di sekolah, edukasi, kita ditanamkan sifat jahat. Bahasa Ibrani-nya apa? Resa. Sifat itu ditanamkan. Dan tinggal menunggu buah hasil. Yaitu perbuatan jahat. Kejahatan itu adalah buah dari sifat yang ditanam. Bahasa Ibrani apa? Rasa. Makanya kalau kita, tadi saya bilang kan, rasa-rasanya, kita sudah masuk dalam dosa. Rasa-rasanya, rasa sombong, rasa bangga, rasa-rasa. Makanya Tuhan Yesus memperingatkan, apa yang terikat di bumi, terikat di sorga. Jadi lepaskan rasa-rasa bumi itu. Lepaskan rasa-rasa keduniawian itu. Supaya kita berkenan kepada Dia.
Rasa-rasa ini yang selalu kita nggak sadari. Saya pakai jam, rasa-rasanya jam ini mahal dan orang lihat ini. Kita rasa-rasa aja, padahal kita dibohongin. Akhirnya kita memaksakan diri untuk membeli jam-jam mahal. Supaya apa? Dilihat orang. Kalau jalan dia begini terus. Kita nggak sadar. Yang punya cincin kalau jalan bagaimana? Apa yang dia sedang mengeksplor rasa dia. Makanya di belakangan ini dengan dunia digital, kenapa banyak yang ditangkap KPK? Karena manusia-manusia yang merasa punya angka di bank banyak, dia tidak bisa tidur, dia menderita kalau belum dia umumkan kepada dunia bahwa dia orang kaya. Dia butuh pengakuan yang disebut dengan apa? Flexing. Ya. Kalau perlu dia pakai sepatu, dia ngomong begini. Sepatunya yang mau dikasih lihat, jadi bukan gayanya dia. Perhatikan, ya. Kalau dia baru belinya tas baru, pasti begini nih cewek. Saya memperhatikan psikologi, gestur-gestur itu, ya. Cuman dia mainkan pikiran. Nah, dari sini Tuhan kasih tahu saya, kenapa? Ternyata hati kita tidak bisa dikuasai oleh iblis. Pikiran kita dijebol sama dia. Lewat apa? Lewat gambar, lewat iklan-iklan. Ya, rumah bagus. Ya, rumah bagus di mana? Kita membayangkan kita membuat kerajaan di dunia. Kita menghayal rumahnya nyaman. Apa? Kita bermain dengan imajinasi kita. Jadi bukan iblis yang menguasai hati kita. Karena pikiran kita termanipulasi, kita menyerahkan hati kita untuk dikuasai oleh iblis. Hati kita miliknya Tuhan. Cuman kita yang menyerahkan untuk dikuasain. Sadar atau tidak? Ya. Beli sepatu, beli apa. Sepatu kita pakai, kita injak-injak, kita pikir orang perhatiin. Enggak, orang nggak perhatiin. Lu nyebelin, tetap aja sepatu lu nggak di sini. Betul nggak, Pak? Betul. Ya. Makanya ada orang saya lihat sekarang, orang Surabaya, kemana-mana nggak pakai sepatu. Karena sepatu ini ternyata apa? Dia memisahkan kita untuk mendapatkan kekuatan dari bumi. Makanya dia pakai karet. Karena hidup manusia ini adalah listrik supranatural. Roh itu listrik. Bekerjanya seperti listrik. Makanya kita selalu kayak kesetrum. Tubuh kita itu terdiri dari 50 triliun sel. Dan satu sel itu ada 1,4 volt listrik. Makanya kita suka kesetrum. Ilmu kesehatan medis tidak belajar bahwa tubuh manusia hidup dari roh Allah. Makanya dia selalu pakai konsep medis. Begini. Enggak. Hubungan dengan Tuhan bukan tidak bisa kau hitung dengan data empirik. Tetapi undang-undang kesehatan sudah mengignore tidak ada mujizat di dalam kehidupan kita. Ini undang-undang antikris. Ya. Tubuh manusia hidup dari roh Allah. Mereka punya konsep cuman apa? Manusia sehat kalau organnya bekerja dengan baik. Tapi dia tidak pernah belajar bagaimana jantungnya bisa bergerak begini. Gak ada ilmunya. Boleh tanya sama manapun juga mereka. Betul? Makanya kalau mati mendadak dibilang apa? Cuman itu. Because they don't know the cause. Dari mana? Mereka tidak tahu. Karena mereka hanya apa? Prescription. Huruf R. Resep. Supaya apa? They are selling poison. Karena sudah didoktrin itu ada obat. Kita menganggap itu obat. Kita sudah ditanam chip di alam bawah sadar kita bahwa itu obat. Apapun yang keluar dari kimia, dari apotek itu obat. Atau dari tangan mereka yang membuat itu obat. No. Obat cuma satu di Alkitab. Wah, pinter. Pertanyaannya itu, hatinya gembira tidak? Justru sistem ini membuat hati kita tidak gembira. Hati yang gembira adalah belum selesai. Nah, manjur itu artinya apa? Pasti sembuh. Pasti tidak ada sakit. Penyakit ini serangan roh. Kalau kita merasa nggak enak, itu hanya kelemahan tubuh. Kalau yang masih bingung nanti kita diskusi di belakang.
Ya. Ada penyakit itu serangan roh. Tubuh kita tergantung kita. Kalau kita rakus itu serangan roh. Makanya masuk itu serangan roh sebenarnya. Jadi diawali daripada kita tidak mampu menaklukkan roh. Paham? Orang korupsi itu juga serangan roh. Betul? Tangannya nggak bisa berhenti untuk ngambil itu gitu. Udah tahu nggak boleh, tapi tangannya digerakkan oleh roh yang bisa nggak kita bilang itu tidak boleh. Begitu tangan itu tangannya begini. Itu yang kita tidak mampu. Kita hanya bicara teori, prakteknya kita nol. Malah kita bersiasat, gimana caranya biar nggak kelihatan ya? Masukin kantong kresek, jangan ditransfer. Jadi makin rigid sistem, makin rigid juga cara ini. Akhirnya apa? Nyesel ngapain gue pakai handphone. Dari handphone gue ketangkep. Handphone inilah jebakan Batman juga. Caranya seperti itu. Nantilah kita bicara yang itu. Jadi seperti itu, ya, supaya kita paham dengan sungguh-sungguh. Nah, di akhir zaman ini kita akan masuk ke dalam satu sistem yang disebut dengan one world government. Sistem tanda binatang atau sistem bilangan. Tanda bilangan. Yang sebentar lagi dan sudah berproses. Termasuk dengan adanya undang-undang kesehatan Omnibus Law ini. Mereka ingin memastikan bahwa tubuh kita ada chip. Itu singkatan apa? Seluler, sel buatan. Hanya apa? Hybrid. I-nya apa? Internet. P-nya apa? Protokol. Jadi jangan bilang cap-cip, tapi nggak paham. Jadi sel buatan. Untuk apa? Menjadi reseptor, penerima gelombang ketika 5G udah jalan. Dan itu nanti membuat kita bukan atas kemauan kita lagi. Berdasarkan tuntunan Tuhan. Kita nggak sanggup, seperti tadi bilang. Saya nggak mau ke sana, tapi badan kita. Nih, ini sedang diterapkan. Maaf kalau saya ambil waktu sedikit karena buat saya ini Tuhan sampaikan penting. Nah, ini apa yang terjadi 3 tahun belakangan ini tujuannya ke sini. Untuk percepatan terjadinya sistem digitalisasi. Bagi yang tidak paham, kita menganggap bahwa itu adalah kejadian alami. No. Itu by design. Dirancang. Karena nama COVID itu adalah singkatan. C-nya apa? Sertifikat. O-nya apa? Off, daring. V-nya apa? Vaksin. ID-nya apa? Identification. Tanda pengenal diri. D-nya digital. Secara digital. 19-nya itu apa? A, satunya A, 9-nya I. Iblis bekerja dengan lambang. Artificial intelligence. Makanya lihat sekarang nih, akan banyak. Nah, ini yang akan kita terima. Ya, di mana-mana sekarang, di mana-mana ada ini. Perhatikan QR code atau di Indonesia dibilang QRIS. Ini dia. Itu ada 3 kotak. Itulah 666. Dan ada 1 kotak, itu di eye of Horus, mata 1. Yang selalu watching us wherever you go, memperhatikan kita kemanapun. Makanya begitu kita lihat-lihat begini, tiba-tiba muncul penawaran ini. Lihat-lihat ini, muncul ini. Karena mereka sedang mencuri data kita. Makanya dibilang artificial intelligence. Intelligence itu apa? Mengikuti, dia mencuri tidak kelihatan, itu sifat iblis. Dia ingin mencuri damai sejahtera. Makanya orang yang pakai handphone sekarang banyak yang tidak damai sejahtera. Dan banyak yang mati karena handphonenya. Ketahuan dosanya. Karena iblis datang untuk mencuri. Mencuri damai sejahtera. Membunuh dan membinasakan. Itu. Inilah omnipresentnya iblis. Iblis punya roh tidak omnipresent. Tetapi dia butuh tools, alat ini. Banyak anak-anak kecil yang sudah masuk rumah sakit jiwa. Banyak contoh-contoh dan yang saya kenal dia. Anak-anak seperti kerasukan setan. Karena memang di handphone ini ada spirit. Makanya kita masuk ke dalam internet. Itu selalu melalui apa? www.
Which is itu adalah apa? 666. www itu adalah dari angka Ibrani. 666. Jadi ketika kita masuk internet, semua net itu jaring, semua data kita terjaring. Jadi kalau ada yang bilang itu aman, bohong. Orang yang jadi hacker itu diajar oleh orang yang buat alatnya ini. Orang yang nangkep aparat, diajar juga yang buat. Jadi tempat ini untuk menciptakan kehidupan peradaban manusia yang berkarakter tidak kudus. Makanya di sini banyak orang selingkuh pakai handphone kan? Banyak pinjol, stres, dan sebagainya. Banyak orang mencuri data, kebohongan, semua. Tidak ada yang, makanya dibilang pikirkanlah yang baik, yang mulia, yang berkenan. Di alat ini tidak ada yang baik. Oh ini kan bisa betul, tapi prosentasenya kita kalah. Anak-anak, ibu-ibu, anaknya mau nangis nih handphone. Tahu nggak? Dia punya frekuensi merusak 5 bagian otak. Ini lebih berbahaya Pak, Bapak Ibu, daripada narkoba. Narkoba merusak 3 bagian otak. Tetapi seluler ini lewat frekuensinya menghancurkan 5 bagian otak. Otak depan, prefrontal cortex. Otak belakang, cerebellum, akhirnya jalannya begini. Kalau otak depannya ini, anak menjadi buas. Coba aja ambil handphonenya kalau nggak ngamuk. Dan dia bisa membunuh. Karena spiritnya transfer. Virusnya transfer. Ya. Berikut, perbuatan seperti apa yang dimaksud? Matius 5 ayat 16, saya percepat aja. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya. Jadi kemuliaan Tuhan harus nampak kepada sekitar kita. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Dan apa? Memuliakan Tuhan. Jadi cukup baik nggak? Enggak. Karena saudara kita juga mengutamakan perbuatan baik. Tapi, apakah itu memuliakan Tuhan? Di mana kunci memuliakan Tuhan? Kebenaran. Berapapun harganya, tetaplah berjalan dalam kebenaran, walau sendiri. Karena hubungan kita dengan Tuhan adalah hubungan eksklusif kita dengan Dia. Tidak ada satupun yang bisa mengatur, termasuk pemerintah di dunia ini. Karena kita hanya tunduk kepada pemerintah surgawi. Ketika tidak sesuai dengan firman Tuhan, kuncinya firman Tuhan, bukan saya. Tolak dalam nama Yesus. Untuk itulah mereka disumpah. Mereka juga penakut. Mereka beraninya keroyokan. Iblis itu beraninya keroyokan. Kalau one by one, jangan takut dengan santet. Karena santet tidak akan dalam satu hari mereka bisa matikan. Tidak. Kalau kita percaya roh yang ada dalamku lebih besar, maka tunjukkan jiwa besar kita. Jangan cuma ngomong dalam konsep. Begitu berhadapan dengan 1000 orang lari. Enggak, diam. Diam, Tuhan sedang berperang untuk kita. Amin. Kita adalah bangsa pemenang. Indonesia adalah bangsa penang. Bahkan lebih dari pemenang. Deklarasikan itu dalam setiap kehidupan kita. Supaya nyata kemuliaannya di dunia ini. Sehingga Indonesia seperti lagu tadi, itu buatan Pak Timotius, sahabat saya. Itu betul-betul menjadi mulia. Karena apa? Kita menjadi terang yang bercahaya di tengah bangsa ini. Bukan kita pengecut. Hati-hati. Perbuatan apa saja yang tidak berkenan kepada Tuhan? Galatia 5 ayat 19-21. Perbuatan daging. Bapak baca sendiri silakan. Tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Itu semua. Sekarang terjadi banyak roh perpecahan. Perpecahan dalam rumah tangga, perpecahan dalam gereja, perpecahan dalam persekutuan, perpecahan. Ternyata apa? Tuhan memang sedang memijahkan. Biarin mereka pecah. Tapi yang murni akan tinggal tetap. Mana emas murni, itu yang akan dipilih Tuhan. Kenapa perbuatan daging tidak dapat bagian dalam kerajaan surga? Kolose 3 ayat 5, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Jadi kita tidak bisa hidup lagi dalam daging. Kalau mau selamat ya, kalau mau selamat, pilihan di tangan kita. Yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan. Nah, jadi penyembahan berhala bukan cuma patung, bukan itu, bukan. Semua yang menyangkut perbuatan daging. Itu adalah penyembahan berhala. Ada firmannya. Nah, dalam bahasa Inggrisnya penyembahan berhala disebut idolatry. Tuh lihat, ada Indonesia Idol. Ternyata iblis mencoba menciptakan idola-idola dunia
Baik lewat Hollywood, itu punya mereka. Punya antikris. Baik lewat apapun juga, award. Nah, termasuk orang-orang yang jago di permainan olahraga seperti bola dan sebagainya. Supaya apa? Manusia mengalihkan tanpa sadar rasa kagum, rasa bersyukur, menyembahnya bukan kepada yang menciptakan mereka manusia. Kita justru tidak mengidolakan yang menciptakan kita. Kenapa nggak menarik? Kenapa nggak menarik? Karena Tuhan tidak nyata, tidak tampak, menjadi tidak menarik. Yang menarik apa? Makanya apa? Ada BTS, Korea. Aduh, hampir orang nangis, cewek-cewek. Tapi dia nggak pernah nangis buat Tuhan Yesus. Nangis bahagia ya. Bener, sampai histeris. Sampai ada yang bilang gini, gue diapain aja sama dia mau. Gila nggak? Harusnya apa? Tuhan, apapun yang kau mau terhadap diriku, lakukanlah. Aku siap untuk mengikuti engkau. Jangan kebalik-balik. Amin. Apa yang dimaksud dengan perbuatlah dengan segenap hati? Lakukanlah. Yosua 22 ayat 5. Hanya, ada kata hanya di depannya, lakukanlah dengan sangat setia. Tadi ada kata setia juga lagu-lagu tadi. Cinta. Perintah dan hukum. Hukum apa? Hukum itu ketetapan Tuhan yang tidak bisa kita tolak. Pasti terjadi. Kalau perintah, bisa kita pilih. Mau ikut, mau tidak. Tetapi tetap ada hukumannya. Ada upahnya. Yang diperintahkan kepadamu oleh Musa hamba Tuhan itu, yakni mengasihi Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalannya yang ditunjukkannya, tetapi tetap mengikuti perintahnya, berpaut padanya. Berpaut ada lagi, clicking, ya, bukan dekat ya. Kalau dekat, angin ribut datang, Tuhannya tinggal tetap, kitanya terbang. Gitu. Clicking, bergaul erat, intimasi, dan berbakti kepadanya, hanya menyembah Dia dengan segenap hati dan dengan segenap jiwamu. Kenapa kita harus melakukan segala sesuatu dengan segenap hati? Matius 22 ayat 37. Kenapa saya sampaikan ini secara detail supaya Bapak Ibu bisa bagikan lagi kepada sana dan pahami betul bahwa penting menjaga hati. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu karena ini perintah. Ya. Segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. 1 Yohanes 4 ayat 19 sampai 21. Kita mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Jadi jangan kita datang lagi kepada Allah untuk sekedar menerima berkat, itu bonus. Tapi kita mengasihi Dia karena Dia terlebih dahulu menyelamatkan, memberikan keselamatan kepada kita dengan cuma-cuma. Jaga keselamatan kita dengan takut dan gentar. Seperti orang beli tiket. Ini tiket, ya, keselamatan cuma-cuma itu tiket. Harus kita jaga, simpan baik-baik. Jangan sampai keterisut, jangan sampai hilang dan serahkan nanti ke pintu gerbang. Baru kita dimuliakan, baru kita dikuduskan. Amin. Kapan itu terjadi? Ketika terjadi perkawinan anak domba Allah. Lanjutnya, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Bukti bahwa Tuhan mengasihi kita. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini kepada kita semua, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, supaya setiap orang yang percaya, bukan takut, ya, supaya orang yang percaya berarti mengasihi Dia. Jangan sampai percaya tapi ingat itu, seringkali kita bilang saya percaya, tapi bagaimana? Kalau saya tidak begini, saya nggak bisa begitu. Pakai iman surga, Bu. Jangan pakai iman dunia. Karena manusia dunia percaya kalau melihat, dengan Tuhan tidak. Setiap orang yang percaya tidak binasa. Ya. Berarti kalau kita takut, selamat atau binasa? Binasa. Wahyu tadi sudah menyampaikan, itu adalah dosa. Berikutnya, apa konsekuensi dan balasannya memilih mengasihi Tuhan dengan segenap hati? Matius 16 ayat 24 sampai 27. Apa? Ini saya tidak usah satu-satu. Harus menyangkal dirinya, memikul salib dan mengikuti aku. Kita salibkan kedagingan kita. Itu maknanya. Lepaskan. Dan itu harus dilatih, nggak bisa.
Dunia ini melatih kita untuk kedagingan semakin tebal. Tetapi yang sekarang ketika kita sudah sadar dan paham kebenaran, maka latihlah kita untuk hidup dalam roh. Karena itu nggak bisa dalam waktu sekali, harus dilatih. Orang ahli itu dilatih. Ya, nggak ada orang yang ahli tanpa dilatih. Duduk-duduk begini di mall, nggak bisa. Nggak bisa. Ada sacrifice yang harus kita lakukan. Berikutnya, barang siapa, karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh isi dunia ini, tapi jiwanya binasa. Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia yang akan datang dalam kemuliaan Bapa. Jadi kita juga harus hidup dalam kemuliaannya. Diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Makanya itulah pentingnya perbuatlah dengan segenap hati. Seperti untuk Tuhan. Apa yang dimaksud berbuatlah seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia? Galatia 1 ayat 10. Jangan kita coba-coba untuk berkenan kepada manusia lagi. Ini jawabannya. Kalau kita berkenan untuk manusia, yang penting kelihatan sama bos, kelihatan sama Pak Pendetanya, baru kita mau. Jangan. Kita bertanggung jawab pada Tuhan. Dimanapun kita berada, dilihat atau tidak lihat, di depan atau di belakang, kita harus berlaku sama. Tetap berlaku benar. Ya, jangan menjadi manusia munafik. Tapi dunia ini sedang menggiring kita menjadi manusia munafik. Orang-orang yang pakai handphone ini manusia pengecut. Mereka berani ribut di handphone, begitu, tapi tidak berani untuk bertatap muka. Kenapa kita selama ini disuruh social distancing? Padahal bilang kasih itu adalah iman, pengharapan, dan kasih. Yang terbesar adalah kasih. Kasih seorang kepada yang memberikan nyawanya kepada orang lain. Lalu kenapa kita tidak bisa bersentuhan? Ini konsep antikris. Ya. Ya, seluruh dunia disamakan. Baca nanti di rumah Wahyu 18 ayat 23. Itu yang terjadi saat ini. Kalau kita masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka kita bukanlah hamba Kristus. Sudah jelas kan? Ya, saya tidak menginterpretasikan menurut akal saya. Semua sudah dijawab oleh firman. Nah, terakhir, jadi apakah sesungguhnya yang harus kita perbuat agar kita berkenan kepada Tuhan? Ini jawabannya yang tadi saya sampaikan. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, bukan yang mati loh. Berarti kita berguna ketika kita masih hidup. Karena ketika hidup ada kuasa yang membuat kita bisa menolak dosa. Kita bisa melawan si jahat. Kita berasal dari Allah, tapi dunia ini, sistem dunia ini dikuasai oleh si jahat. Makanya konsepnya adalah konsep iblis. Dia selalu bertolak belakang. Dia memainkan tipu dayanya lewat apa? Sistem. Tanpa kita sadari. Sehingga kita bisa menjadi korban tipu lihat. Mestinya kita melihat kebenaran. Karena kita didoktrin tidak melihat kebenaran, maka kita akan ketipu. Itulah tipu muslihat. Yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itulah ibadahmu yang sejati. Jadi itu penting sekali. Tetapi di akhir zaman ini, tubuh kita sedang akan dicemari. Sedang akan dicemari. Dan banyak yang sudah dicemari. Jadi kita tidak lagi mempersembahkan, makanya tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Roh yang diam di dalam kamu. Sehingga ketika kita memperlakukan tubuh kita tanya sama yang punya, boleh enggak? Ya, bukan cuman berbuat zina, bersetubuh yang enggak. Ini titik kulminasi. Kita tidak sadar karena konsep sains sedang mencoba untuk meruntuhkan rasa iman kita kepada Tuhan. Dengan konsep sains. Oh, itu enggak apa-apa. Konsep kesehatan atau kesetanan. Kenapa dia selalu mengambil isu kesehatan? Karena tujuannya apa? Dia mau menyentuh tubuh manusia. Tanpa isu kesehatan dia tidak punya alasan. Alasan yang mendasar untuk merusak DNA Kristus dalam tubuh kita. DNA itu apa? Deoksiribo. Deo itu adalah Allah. Oksi apa? Nafasnya Allah. Deoksiribo. DNA. Nukleat asid. Jadi struktur nafasnya Allah ada di dalam
selnya manusia. Makanya dia bilang bikin chip seluler hybrid internet protokol, karena nanti akan dikontrol sama internet. Jadi dia butuh nanti tower-tower 5G. Kota ini nanti akan menjadi penjara digital. Kehidupan Bapak Ibu akan dihitung lewat angka. Berapa uang Bapak yang ada di bank? Itulah nilai Bapak. Kita akan dibikin seperti barang. Binatang-binatang sudah banyak yang dipasang chip. Orang jualan anjing saya mau beli, ditawarkan, mau dipakai chip atau tidak? Saya bilang saya nggak mau. Bisa dikontrol, dia punya sifat. Tiba-tiba jahat bisa menerkam kita dari jauh. Karena hidup kita hanya permainan apa? Signal. Ini adalah perang signal. Perang apa? Perang roh. Spirit. Efesus 6 ayat 12. Perjuangan kita bukan melawan darah dan daging. Jadi bukan manusia yang lawan kita, bukan darah dan daging, tetapi roh-roh di udara yang termanifestasi di dalam manusia-manusia yang menghamba kepada dunia ini. Mereka yang akan jadi musuh kita, yang akan menakut-nakuti kita. Tapi jangan takut karena kita berkuasa. Amin. Kita imani Indonesia ini akan pulih kembali sesuai dengan rencana Tuhan, menjadikan bumi ini surga seperti kerajaan Allah di surga. Tugas kita, tugas gereja adalah mempersiapkan jalan. Kembali ke misi awal, mempersiapkan jalan untuk karpet merah kerajaan Allah di bumi. Itu tugas gereja. Tugas gereja itu tugas kita semua, karena you are the church. Kita adalah, tubuhmu adalah gereja. Ini hanya organisasi saja yang mengkoordinasikan, yang mengembalakan jiwa-jiwa yang worship sama dia. Jangan disalahartikan. Ya, jadi itu persiapkan itu betul-betul nih. Saya peringatkan, catat omongan saya. Kalian Bapak Ibu bisa tuntut saya manakala ada yang meleset omongan saya. Saya berani sampaikan ini karena saya tahu semua. Tuhan bukakan luar biasa, dan jangan pernah salaman dengan begini. Ini penting sekali. Tadi kita disuruh oleh song leader untuk angkat tangan. Paham nggak makna angkat tangan? Ada kuasa di sini. Bukan di sini. Ya, ini adalah konsep iblis. Ya. Salam shalom. Kenapa tangan kita? Perhatikan tangan kita. Kenapa kulit di sini tidak sama dengan kulit di sini? Kenapa? Karena ada kuasa. Kenapa makan lebih enak pakai tangan daripada pakai sendok? Karena di sini ada enzim. Enggak, serius. Serius. Sendok itu konsep apa? Konsep barat. Ya. Dan kalau pakai tangan, kita tidak akan pernah nyasar. Tutup mata. Nanti pulang praktekkan ya. Makan di Pandanmangi. Makan pakai tangan sama pakai sendok. Sendok tutup tangan pasti gini. Betul. Saya praktekkan itu. Tuhan bilang jangan pernah kau tidak ini. Tuhan memegang kita dengan kepalanya. Enggak ada kan? Dengan kita menolong orang dengan begini. Tapi konsep dunia, virus, bohong. Saya harus sampaikan itu kebohongan. Tidak ada virus itu. Virus itu roh. Jadi pahami roh, energi, frekuensi, dan vibrasi. Itu cara bekerjanya roh. Tapi dia masukkan di ilmu pengetahuan. Gitu. Jadi kalau mereka menyampaikan itu, kita lawan dengan iman yang mengakar, redik. Ya, jangan takut. Mereka membangun konsep kebersihan outer di luar. Tapi mereka tidak ngajarin kita untuk bersih di dalam jiwa. Anak jalanan makan dari pinggir jalan, dia tetap hidup. Kenapa? Yang menentukan hidup kita, hidup mati kita, bukan apa yang kita makan, tapi roh. Paham? Dia hanya support system. Ya. Makan daun pun, ini kalau ini daun saya makan, kita tetap hidup kok. Ketela hidup kok. Sok modern aja kita. Makan ini, makan itu. Tapi kan ada coba makan ketela, tanamkan,
Perlu duit nggak? Enggak. Ini semua punya Tuhan. Tapi dunia membuat hanya dikuasai oleh mereka-mereka yang filantropi tadi. Kita harus setengah mati. Itulah konsep iblis. Sehingga kita punya dendam. Dibikin dendam. Jahat sekali ya mereka. Kok mereka begini? Kok mereka begini? Ya sistem yang begini. Salah nggak mereka? Enggak. Sistem yang membuat peluang itu. Dan mereka tidak mau keluar dari comfort zone. Zona nyamannya. Nggak mau. Begitu diganggu, hajar. Gitu. Jadi dunia ini diatur dengan konsep mafia. Dan dikuasai oleh satu perusahaan besar dunia. Yang Bapak mungkin Ibu tidak kenal. Namanya Vanguard. Vanguard. G-nya itu kayak gambar setan. Apa? G-nya itu kayak ada Vanguard. BlackRock. Nah, ini juga berlian-berlian. Hati-hati, itu adalah manipulasi daripada De Beers. Cinta sejati adalah seorang laki-laki memberikan berlian. Itu promosi mereka. Bohong. Berlian ini apa? Dari karbon. Ya, tapi tergantung promosinya. Pikir perempuan kalau udah pakai berlian, dia cari itu lampu. Karena kalau nggak ada lampu mati dia. Ibu-ibu saya perhatikan, dia diam-diam deh gini. Dia lihat ke sana, tapi tangannya gini. Saya bilang tante ini. Dan kalau hilang itu, masuk rumah sakit. Kenapa? Karena ternyata kredit. Baik, yang terakhir, jadi bagaimana caranya agar kita dapat melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh? Yohanes 8 ayat 31 sampai 32. Maka katanya kepada orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, firman itu kebenaran, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu yang memerdekakan kita. Jadi kalau bangsa Indonesia tahu kebenaran, maka dia merdeka yang sesungguhnya. Banyak di antara kita ketakutan karena kita tidak sadar kebenaran firman Tuhan. Dan iblis paling takut kita mengenal kebenaran. Karena kalau kita mengenal kebenaran, dia tidak berkuasa pada kita. Amin. Haleluya, Tuhan memberkati. Yesaya pasal 60. Kemuliaan Sion yang akan datang. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh, dan anak-anakmu perempuan digendong. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu, unta-unta muda dari Midian dan Eva. Mereka semua akan datang dari Sheba, akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Segala kambing domba Kedar akan berhimpun kepadamu. Domba-domba jantan Nebayot akan tersedia untuk ibadahmu. Semuanya akan dipersembahkan di atas mezbahku sebagai korban yang berkenan kepadaku, dan aku akan menyemarakkan rumah keagunganku. Siapakah mereka ini yang melayang seperti awan dan seperti burung merpati ke pintu kandangnya? Sungguh, akulah yang dinanti-nantikan pulau-pulau yang jauh. Kapal-kapal Tarsis berlayar di depan untuk membawa anak-anakmu laki-laki dari jauh. Perak dan emasnya dibawa serta untuk nama Tuhan Allahmu, dan oleh karena yang Maha Kudus Allah Israel, sebab ia mengagungkan engkau. Orang-orang asing akan membangun tembokmu, dan raja-raja mereka akan melayani engkau. Sebab dalam murkaku, aku telah menghajar engkau, namun engkau telah berkenan untuk mengasihani engkau. Pintu-pintu gerbangmu akan terbuka senantiasa, baik siang maupun malam tidak akan tertutup, supaya orang dapat membawa kekayaan bangsa-bangsa kepadamu. Sedang raja-raja mereka ikut, digiring sebagai tawanan. Sungguh, bangsa dan kerajaan yang tidak mau mengabdi kepadamu akan lenyap. Bangsa-bangsa itu akan dirusak binasakan,
Kemuliaan Libanon, yaitu pohon sanobar, pohon berangan dan pohon cemara, akan dibawa bersama-sama kepadamu untuk mempersemarak tempat bait kudusku, sebab aku hendak memuliakan tempat kakiku berjejak. Anak-anak orang-orang yang menindas engkau akan datang kepadamu dan tunduk, dan semua orang yang menista engkau akan sujud menyembah telapak kakimu. Mereka akan menyebutkan engkau kota Tuhan, Sion milik Yang Maha Kudus, Allah Israel. Sebagai ganti keadaanmu dahulu, ketika engkau ditinggalkan, dibenci, dan tidak disinggahi seorang pun. Sekarang aku akan membuat engkau menjadi kebanggaan abadi, menjadi kegirangan turun-temurun. Engkau akan mengisap susu bangsa-bangsa dan akan meminum susu kerajaan-kerajaan. Maka engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, juru selamatmu dan penebusmu yang maha kuasa, Allah Yakub. Sebagai ganti tembaga, aku akan membawa emas, dan sebagai ganti besi, aku akan membawa perak. Sebagai ganti kayu tembaga, dan sebagai ganti batu besi, aku akan memberikan damai sejahtera dan keadilan yang akan melindungi dan mengatur hidupmu. Tidak akan ada lagi kabar tentang perbuatan kekerasan di negerimu, tentang kebinasaan atau keruntuhan di daerahmu. Engkau akan menyebutkan tembokmu selamat dan pintu-pintu gerbangmu pujian. Bagimu matahari tidak lagi menjadi penerang pada siang hari, dan cahaya bulan tidak lagi memberi terang pada malam hari. Tetapi Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu, dan Allahmu akan menjadi keagunganmu. Bagimu akan ada matahari yang tidak pernah terbenam, dan bulan yang tidak surut. Sebab Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu, dan hari-hari perkabunganmu akan berakhir. Pendudukmu semuanya orang-orang benar. Mereka memiliki negeri untuk selama-lamanya. Mereka sebagai cangkokan yang kutanam sendiri untuk memperlihatkan keagunganku. Yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar, dan yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Aku Tuhan akan melaksanakannya dengan segera pada waktunya. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya.